Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita kembali disambungkan Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Semoga segala aktivitas kita selalu mendapat tambahan kebaikan, ziyadatul khair atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat yang ke-215. Ayat ini menjelaskan tentang infak, yakni infak sunnah, urutan kepada siapa dahulu yang lebih utama kita menafkahkan apa yang telah Allah rezekikan kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah wahai Muhammad, apa saja harta yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kalian perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan bahwa Muqatil bin Hayyan mengatakan ayat ini berkenaan dengan nafkah tatawwu' atau sunnah. As-Sudi mengemukakan nafkah ini telah dinasakh atau dihapuskan dengan zakat. Namun hal ini masih perlu ditinjau atau diteliti lebih jauh. Sementara Ibnu Juraij dan yang lainnya berkata, sedekah tersebut adalah sedekah sunnah dan bukan zakat. Dengan demikian, tidak ada nasakh dalam masalah ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima sedekah sunnah. Dengan demikian, wajib bagi orang kaya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi keduanya, yaitu berupa pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni mengungkapkan dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir Yas'alunaka ya Muhammad ma yunfiquna wa ala man yunfiquna. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang harus mereka nafkahkan dan kepada siapa mereka harus menafkahkan. Beliau Muhammad Ali As-Sabuni juga menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kami nafkahkan dari harta kami dan di mana kami memposisikannya? Hal demikian juga dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau bahwa pertanyaan ini dikemukakan oleh orang-orang yang beriman. Maka kemudian Allah menjelaskan dengan firman-Nya, Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Jawablah wahai Muhammad, apa saja harta yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Maknanya sebagaimana yang dikemukakan di dalam Shaffatut Tafasir,
Qul lahum ya Muhammad isrifuha fi hadhil wujuh. Maka jawablah wahai Muhammad, nafkahkanlah harta kalian di setiap hal. Sebagaimana hal itu telah dijelaskan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka adnaka. Ibumu, kemudian bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, akhaka, dan setelah itu adalah orang-orang yang dekat, adnaka adnaka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Maimun bin Mahran membaca ayat ini kemudian berkata, inilah tempat penyaluran infak. Tidak disebutkan di dalam ayat itu, kata beliau, diinfakkan kepada seruling, bahkan patung kayu dan tirai-tirai dinding, atau barang-barang yang haram dan sia-sia lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi 'alim." Dan apa saja kebajikan yang kalian perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Artinya, mahma sadara minkum min fi'li ma'rufin fa innallaha ya'lamuhu wa sayajzikum ala dzalika awfaral jaza. Maksudnya adalah Allah mengetahui kebaikan apapun wujudnya, dan Dia akan membalas kebaikan itu dengan awfaral jaza, pahala yang lebih besar. Fa innahu la yuzlimu ahadan mithqala dzarratin, dan sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya mithqala dzarratin, walaupun sebesar biji dzarrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-215 ini. Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita tentang infak, wabil khusus infak sunnah atau tatawu. Kita bisa menginfakkan apa saja dari barang halal yang telah Allah rezikan kepada kita, dan tentu kepada porsi-porsi atau kepada hal-hal yang halal. Ayat ini juga memberikan urutan prioritas infak, mulai dari ibu kita, kemudian bapak, saudara perempuan kita, saudara laki-laki, kaum kerabat yang lainnya, adnaka kata Rasulullah, kemudian anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang di dalam safar atau perjalanan. Dan untuk berinfak itu jangan melihat sisi kuantitas atau jumlah, dan jangan menunggu harus benar-benar kaya. Dan infak tidak akan pernah mengurangi harta kita, bahkan menumbuh suburkan harta kita. Tidak ada cerita orang jatuh miskin gara-gara infak atau sedekah. Justru harta ini menjadi berkah, harta ini menjadi tambahan kebaikan, ziyadatul khair, bertambah dan bertambah. Dan insya Allah semua kebaikan itu tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ayat yang mulia ini kembali memberikan semangat kepada kita untuk berinfak di jalan Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.